Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi. Salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran saklawas-selawas. Sahabat-sahabat Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, dan juga para subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, dan juga kepada seluruh pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kalian sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan obatnya sehingga bisa sembuh total. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berhati-hatilah hidup di zaman kala bendu ini, di zaman wolak-walik, di zaman edan, ya, karena sedikit lengah kalian akan terjebak di dalam kenistaan, akan terjebak dengan kemungkaran, sehingga kalian masuk ke golongan orang-orang yang fasik, masuk ke golongan orang-orang yang munafik, masuk ke golongan orang-orang yang ahli fitnah, masuk ke golongannya Dajjal, masuk ke lingkarannya setan, dan juga akan terjerumus ke dalam jurang api neraka, yaitu neraka jahanam, seperti itu ya saudaraku. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan seputar sifat atau karakter Satrio Piningit. Satrio Piningit sosok yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Satrio Piningit sosok pejuang yang luar biasa. Satrio Piningit sosok yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi amanah untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebaikan intinya. Dan juga saking si Satrio Piningit yang diberi amanah untuk memakmurkan, untuk memperbaiki keadaan yang sedang porak-poranda di dunia ini. Ya. Kenapa dikatakan porak-poranda? Banyaknya orang-orang yang moralnya rusak. Banyaknya orang-orang yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, sehingga perbuatan ataupun kehidupannya seperti binatang. Jadi manusia tapi seperti binatang, saudaraku. Ucapan tidak pernah dijaga, tindak tanduk, tingkah laku yang tidak dijaga, sehingga seperti setan, ya, seperti binatang. Kalaupun orang itu banyak ilmu, ya, atau bahkan ilmu agamanya lebih tinggi, namun ya tentu saja yang namanya manusia, kalau tidak berhati-hati, kalaupun ilmu agamanya tinggi, bisa jadi terjebak masuk ke lingkaran setan, saudaraku. Maka harus berhati-hati. Satrio Piningit memiliki karakter atau sifat tegas, keras, tapi tidak melukai. Ya. Satrio Piningit itu memiliki watak yang tegas, keras, tapi tidak melukai. Ya. Tegas. Ya, tegas itu salah satunya disiplin. Ya. Keras.
Keras itu tidak lalalulu, punya patokan, ya, punya aturan, itu keras. Sehingga ketika ada orang yang mengombang-ambing, orang yang menggerogoti, mengedonkan keyakinannya, atau mengajak atau mengadu domba lah ya, sang kinasih Satrupinit ini tidak pernah terpancing dengan hal itu. Nah, kenapa? Karena sifatnya keras. Keras itu ya artinya tidak mudah luluh dengan gombalan-gombalan manusia yang suka gombal seperti itu. Maksudnya ya orang-orang yang merayu dengan rayuan-rayuan manis, tapi tujuannya agar terjebak dengan keburukan seperti itu. Nah, sang kinasih Satrupinit itu tidak mudah terjebak dengan itu, tidak mudah diluluhkan. Makanya disebut keras ya. Nah, kalau tidak keras kan seperti air ya, itu kan tidak keras, lunak. Jadi ya fleksibel. Tapi juga sang kinasih Satrupinit selain daripada tegas dan juga keras, sang kinasih Satrupinit itu juga memiliki hati yang andap asor, hati yang penyayang, pengasih. Itulah makanya kenapa sang kinasih Satrupinit itu energinya memancar ke seluruh alam ini, sehingga bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga orang-orang itu hanya dengar kata-kata atau nama sang kinasih Satrupinit, kemudian orang-orang itu langsung merasa ada getaran, ada apa istilahnya, nyambung seperti itu ya, sinyalnya itu nyambung, sehingga banyak orang yang menyampaikan, ngobrol tentang sang kinasih Satrupinit ya, yang akan hadir sebagai pemimpin akhir zaman. Ya, ini kita hidup sudah di akhir zaman, tapi belum memuncak, sudah mulai memuncak ya. Nanti di dalam puncaknya itu lebih ngeri kerusakannya, saudaraku. Nah, maka nanti akan kerusakan-kerusakan itu akan diperbarui, akan diperbaiki oleh sang kinasih Satrupinit. Karena sang kinasih Satrupinit itu adalah seorang pejuang, orang yang dipanggil oleh Allah, artinya jiwanya itu terpanggil untuk berjuang. Sang kinasih Satrupinit itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nantinya tetap ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang niat mencelakai, ada orang-orang yang niat jahat kepada sang kinasih Satrupinit. Namun endingnya sang kinasih Satrupinit itu tetap jaya, tetap damai, tetap apa ya namanya, istilahnya menang seperti itu. Dan nanti kemenangan sang kinasih Satrupinit itu tanpa ngasorake, tidak melukai orang lain. Maksudnya melukai di sini ya sudah tidak berdaya tapi masih digepuki, masih diolok-olok, itu namanya melukai. Jadi kalau musuh itu sudah lemah ya dibiarkan karena sudah lemah. Jadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki jiwa kesatria itu seperti itu. Tapi kalau orang yang sifatnya itu pendendam, kalaupun orang itu ibaratnya itu orang sedang baku hantam, ya, orang itu sudah lemah masih dipukuli. Nah, itu bukan jiwa satria. Kalau sudah lemah ya sudah, artinya orang itu sudah kalah kayak gitu. Abaikan saja. Misalnya ya nanti menyerang lagi ya biarkan, ya itu urusan nanti seperti itu. Jadi jiwa kesatria, sifat kesatria itu seperti itu, tidak licik, tidak mudah menzalimi, tidak suka dengan orang yang lemah. Maksudnya tidak suka dengan orang yang lemah di sini, maksud saya ketika ada orang lemah itu ya tidak menjadi ancaman, itu orang yang lemah akan saya kepret sampai mati misalnya. Tidak seperti itu. Jadi jiwanya bukan pembunuh, bukan pendendam, itu bukan. Jadi sang kinasih Satrupinit ini bukan pembunuh, saudaraku. Jadi tidak punya
niat nanti dia saya bunuh, nanti dia akan hancurkan, nanti negara ataupun tanah di daerah sana akan saya hancurkan. Bukan seperti itu. Satrio Piningit justru membawa keberkahan, membawa kedamaian, membawa kemanfaatan. Jadi kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit ke dunia ini justru membawa solusi yang akan menuntun umat manusia. Jangan lupa kopinya diseruput, saudaraku. Nah, itulah yang saya maksud. Satrio Piningit tegas, keras, tapi tidak melukai. Seperti itu. Ya, ya kalau pemimpin ataupun pejuang kok misalnya lemah, ya, pikirannya lemah, tenaganya lemah, keyakinannya lemah, ya hancur. Pemimpin seperti ini ya nggak bisa jalan, saudaraku. Satria seperti ini ya memang tidak masuk satria kalau orang seperti ini. Nah, beda dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu kan luar biasa. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya para penanti kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit segera bisa bertemu. Seperti itu ya. Apalagi orang-orang yang diperjalankan oleh Allah, mudah-mudahan segera bertemu. Nah, demikian untuk video kali ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian paham apa maksud saya seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalian maksud tujuan saya itu kalian itu paham seperti itu ya. Jadi oh ini Pak Ridwan menyampaikan seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah mudah-mudahan kalian paham seperti itu. Karena kalau orang yang tidak paham tentu akan menyalah-nyalahkan, akan berbicara yang kotor, berbicara yang tidak karu-karuan seperti itu. Nah itu harus dihindari. Ya, karena bagaimanapun itu bukan perbuatan yang baik. Ya. Melukai perasaan orang lain itu bukan sesuatu yang baik. Jadi harus dihindari, saudaraku. Walaupun sekarang dengan ketikan ya, bukan dengan lisan. Tapi kan ketikannya itu mewakili daripada lisan. Karena jarak jauh, ya tentu saja tidak menyampaikan secara lisan, tapi dengan ketikan. Itu sama saja melukai orang lain. Nah, itu harus dijaga, saudaraku. Berhubung kita hidup di akhir zaman, hidup di zaman kala bendu, ya, zaman edan, zaman wolak-walik, kalian harus berhati-hati agar tidak masuk ke lingkaran setan, tidak masuk ke golongan dajjal, tidak masuk ke orang-orang fasik dan juga munafik. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang beja dunia, beja akhirat. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan mudah-mudahan kalian yang sudah membantu rezekinya lancar, diberi kesehatan, dan diberi keindahan dan juga kebaikan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.